Tawa ceria anak-anak bergema di rumah. Suara tawa mereka adalah musik yang mengisi setiap sudut, menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan keceriaan. Mereka berlari, melompat, dan bermain dengan bebas, tanpa beban dan penuh semangat. Seorang ayah mengejar anaknya yang berlari kecil sambil tertawa, keceriaan mereka menular. Di taman, mereka bermain kejar-kejaran, menikmati setiap momen kebersamaan. Ayah dan anak dalam permainan sederhana ini menemukan kebahagiaan yang tulus dan murni. Sang ibu memperhatikan, senyum hangat terukir di wajahnya. Dengan penuh kasih sayang, ia mengamati anak-anaknya bermain, merasakan kebahagiaan yang mereka ciptakan. Senyumannya adalah cerminan dari cinta yang mendalam dan kebanggaan sebagai seorang ibu. Inilah momen-momen yang merajut benang-benang keluarga, jalinan kasih sayang dan tawa yang tak terpisahkan. Setiap tawa, setiap pelukan, dan setiap kata-kata penuh kasih sayang adalah benang yang mengikat kita bersama, menciptakan sebuah tapestry yang indah. Inilah momen-momen yang kita sayangi, kenangan yang membentuk hidup kita. Kenangan ini adalah harta yang tak ternilai, yang akan kita bawa sepanjang hidup kita. Mereka adalah fondasi dari siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia. Di dunia yang seringkali menarik kita ke berbagai arah, mudah sekali melupakan kebahagiaan sederhana kebersamaan. Kesibukan dan tuntutan hidup seringkali membuat kita lupa akan pentingnya momen-momen kecil ini. Namun, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan. Tapi kita harus ingat bahwa waktu, seperti aliran sungai, terus mengalir. Waktu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan maju, membawa kita ke masa depan. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Ia tak akan menunggu kita untuk mengejarnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap momen yang kita miliki, menikmati setiap detik kebersamaan, dan menciptakan kenangan yang akan kita hargai selamanya. Waktu adalah hadiah yang paling berharga, dan kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Masa kecil berlalu begitu cepat, seperti bisikan angin yang mudah terlupakan. Tangan mungil yang dulu selalu menggenggam kita, kini meraih kemandiriannya. Suara kecil yang dulu memanggil mama atau papa, kini asik berbincang dengan teman-temannya di telepon. Sebagai orang tua, kita seringkali terjebak dalam kesibukan sehari-hari. Pekerjaan, tugas rumah tangga, dan acara sosial berlomba-lomba meminta perhatian kita. Tapi di tengah segala kesibukan itu, kita harus ingat untuk berhenti sejenak dan menikmati momen-momen berharga bersama anak-anak kita. Bermain bukanlah sebuah kemewahan. Bermain adalah kebutuhan. Melalui bermain, anak-anak belajar, tumbuh, dan membangun ikatan dengan orang tua mereka. Saat kita meluangkan waktu untuk bermain bersama anak-anak, kita memberi mereka hadiah berupa perhatian penuh kita. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dicintai dan dihargai. Membangun benteng dari selimut, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekadar mengobrol, inilah momen-momen yang berarti. Inilah momen-momen yang membangun kenangan abadi dan memperkuat ikatan orang tua dan anak. Bagian 4. Harga yang harus dibayar karena ketidakhadiran. Ketika kita memilih untuk tidak hadir dalam momen-momen penting keluarga, kita seringkali tidak menyadari dampak jangka panjangnya. Tapi apa yang terjadi ketika kita membiarkan momen-momen ini terlewatkan? Kita mungkin berpikir bahwa 1 atau 2 kali absen tidak akan membuat perbedaan besar. Apa harga yang harus kita bayar karena ketidakhadiran kita? Setiap momen yang terlewatkan adalah kesempatan yang hilang untuk memperkuat ikatan keluarga. Sebenarnya, kita mungkin tidak menyadari dampak dari pilihan kita sampai semuanya terlambat. Kita mungkin tidak menyadari betapa berharganya momen-momen kecil itu sampai kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Kita mungkin mendapati diri kita menoleh ke belakang dengan penyesalan, berharap kita lebih hadir untuk anak-anak kita. Setiap tawa yang terlewatkan, setiap pelukan yang tidak diberikan, adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Kita mungkin mendengar gema tawa yang kita lewatkan, dan merasakan sakitnya kehilangan momen-momen yang tak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Kehadiran kita adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Dan ketidakhadiran kita adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Bagian 5. Penyesalan seorang ayah. Saya ingat pernah bertemu dengan seorang pria tua yang menceritakan sebuah kisah yang selalu membekas di hati saya. Dia adalah seorang pria yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya.
dan setiap kerutan di wajahnya menceritakan sebuah kisah. Dia bercerita tentang kariernya yang sukses, tentang banyaknya pencapaiannya. Dia telah mencapai puncak kariernya, mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari banyak orang. Tapi suaranya tercekat saat dia mengakui, dengan mata yang berkaca-kaca dan suara yang bergetar, "Saya melewatkan masa pertumbuhan anak-anak saya. Saya tidak ada di sana untuk melihat mereka tumbuh, untuk mendengar tawa mereka, atau untuk menghapus air mata mereka. Saya terlalu sibuk mengejar impian saya sendiri hingga tidak menyadari impian mereka." Dia melanjutkan dengan suara yang penuh penyesalan. "Saya pikir saya melakukan yang terbaik untuk mereka dengan bekerja keras, tetapi saya salah." Kata-katanya adalah pengingat yang menyentuh hati bahwa kesuksesan tidak berarti apa-apa jika kita tidak memiliki orang-orang tercinta untuk berbagi. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa merayakan momen-momen kecil bersama keluarga kita. Itu adalah pengingat bahwa hal-hal terpenting dalam hidup seringkali merupakan hal-hal yang paling mudah kita lupakan. Momen-momen sederhana seperti makan malam bersama, tertawa bersama, atau hanya duduk bersama dalam keheningan adalah harta yang tak ternilai. Pria tua itu menunjukkan beberapa foto keluarga lamanya, dan dengan senyum pahit, dia berkata, "Ini adalah momen-momen yang saya lewatkan. Jangan ulangi kesalahan saya." Kisahnya adalah pelajaran berharga bagi kita semua, untuk selalu menghargai waktu yang kita miliki dengan orang-orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya, itulah yang benar-benar berarti. Bagian 6. Menikmati saat ini. Jadi, marilah kita memilih untuk hadir. Mari kita letakkan telepon genggam kita, matikan televisi, dan benar-benar terlibat dengan keluarga kita. Mari kita dengarkan cerita anak-anak kita, jawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang tak ada habisnya, dan nikmati suara lawa mereka. Janganlah kita menunggu acara-acara khusus atau liburan untuk menciptakan kenangan. Setiap hari adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang indah bersama orang-orang yang paling kita cintai. Bagian 7. Panggilan untuk hadir. Waktunya adalah sekarang. Anak-anak kita hanya muda sekali. Jangan sampai kita terbangun di suatu hari nanti dengan dipenuhi penyesalan, berharap kita telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Marilah kita memilih untuk hadir, untuk menciptakan jalinan kenangan yang akan bertahan seumur hidup.